Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online PPGT Jemaat Silo Campagaya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Ia anugerahkan bagi kita sampai hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pula mempersiapkan Alkitab kita sebagai tanda kita siap untuk beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari berdoa untuk kelancaran ibadah kita saat ini. Mari memohon agar Tuhan menjauhkan segala hal yang dapat menghambat ibadah kita saat ini. Mari berdoa. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Allah kita yang maha tinggi. Mari berdiri, kita memuji Tuhan lewat PKJ 23, marilah memuji. Fotum dan salam oleh Kakak Peter. Pertolongan kita dalam ibadah online pada malam hari ini itulah datangnya daripada pihak Allah pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang berkelanjutan. Mari membuka Alkitabnya dari Bilangan pasal 7. Kitab Bilangan pasal 7, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-47. Bilangan pasal 7 ayat 1 sampai 47. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara-saudara sekalian akan membaca ayat yang genap, begitu seterusnya secara berbalasan. Bilangan pasal 7, persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskan semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan
Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan ke-12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Iman Harun itu. Tetapi kepada Bani Kebat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahan untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumuran setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Nataneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nathanael bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Syedeur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran.
seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliezer bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selemiel bin Zurisyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, dan 70 shikal beratnya ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehul. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Reuel. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Peter Paimbonan dengan tema Darah Pembebasan. Darah Pembebasan. Sebelum itu kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kepada Bapak Penatua Peter Paimbonan dengan kasih disilakan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, padamu pada malam hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan lewat ibadah online. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Karena itu mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh membaca dan mendengarkan, bahkan merenungkan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami telah sedia untuk membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17 saya bacakan untuk kita sekalian. Oleh Lembaga Alkitab memberikan judul Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Taruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Katakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, lalu kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah darah pembebasan. Darah pembebasan. Saudara-saudara, Sakaria adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah bangsanya yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Nabi Sakaria bernubuat kepada kurang lebih 50.000 orang yang
kembali ke Yehuda pada tahap pertama, pemulihan pasca pembuangan. Tujuan Allah memakai Sakaria menjadi nabi adalah mendorong umat Allah yang masih tersisa untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Itu bisa kita lihat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 8. Dan juga memberi semangat kepada mereka yang telah berhasil membangun bait suci itu. Sakaria juga menubuatkan akan datangnya Mesias yang membawa kemerdekaan, kedamaian, sukacita yang sesungguhnya di dalam pasal yang ke-9 sampai dengan pasal yang ke-14. Dan bacaan kita ini dari pasal 9. Pasal 9 ini terdiri dari 3 bagian nubuatan Sakaria. Yaitu yang pertama adalah Sakaria menubuatkan tentang hukuman atas bangsa-bangsa Israel yang tidak melakukan ketetapan Allah. Itu di dalam pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan yang kedua adalah nubuatan datangnya Mesias, yaitu Mesias yang membawa damai dan keselamatan yang sempurna. Dalam ayatnya yang ke-9 tadi sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang kita sudah baca. Dan yang ketiga adalah penyelamatan Allah atas umatnya yang hidup di dalam firman-Nya, yaitu di dalam pasal 9 tadi ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Nabi Sakaria juga mengarahkan umat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Mesias dengan tetap hidup dalam penyembahan kepada Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan, yang mana ini sudah diajarkan oleh Sakaria kepada mereka. Dengan kata lain bahwa Sakaria menuntun mereka agar tidak berpangku tangan dalam menantikan janji Tuhan, tetapi harus aktif dalam melakukan dan menghadirkan damai dalam hidup mereka. Ya, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita hari ini ialah tentang darah pembebasan. Atau juga bisa kita lihat bagaimana darah ini darah perjanjian. Ya, dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa disebut perjanjian darah atau darah perjanjian? Apa yang dimaksud dengan perjanjian darah di sini? Saudara, darah adalah bagian dari tubuh kita yang paling banyak mengandung DNA, dan ini merupakan bagian yang vital dalam kehidupan manusia. Kalau di dalam ilmu kedokteran itu mempelajari bagaimana fungsi dari darah itu. Ya, diketahui bahwa darah ini akan membawa oksigen dan sari-sari makanan dari seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah, ya, dan itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Darah juga memiliki fungsi sebagai security kita terhadap infeksi. Ini yang akan menahan kalau ada infeksi. Dan ada lebih banyak lagi fungsi darah dalam tubuh kita, apalagi di dalam darah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menjadi sebuah kebudayaan atau budaya bangsa Israel dan kalangan Yahudi untuk melakukan perjanjian darah. Ketika membuat sebuah perjanjian yang sangat penting dan memiliki
nilai yang lebih tinggi daripada perjanjian hukum. Kedua belah pihak akan membuat goresan pada pergelangan tangannya sehingga darah itu mengalir pada permukaan kulit. Kemudian melekatkan pergelangannya, tangan mereka, kemudian secara erat darah itu akan tercampur. Lalu mereka akan membiarkan beberapa tetes darah itu menetes ke dalam gelas. Kemudian masing-masing mereka akan meminum atau meneguk gelas dari temannya. Darah ini menandakan apa? Penyucian dan pengampunan dosa yang membuka perdamaian dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, darah perjanjian menunjuk kepada darah Mesias yang tercurah di atas kayu salib di puncak Golgota. Itulah darah perjanjian baru yang menyucikan dosa umat manusia. Tanpa darah Yesus tidak ada penyucian dosa. Tanpa penyucian dosa tidak ada pembaruan hidup. Tanpa pembaruan hidup tidak ada keselamatan. Tanpa keselamatan maka tidak ada kebahagiaan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang abadi. Tidak mungkin dibatalkan oleh apapun. Bangsa Israel telah menerima akibat atas dosa mereka dengan mengalami kesengsaraan di Babel. Dalam penderitaan yang panjang itu, mereka diproses oleh Allah untuk hidup dalam pertobatan dan pengharapan. Allah bertindak dengan kuasanya yang dahsyat dan itu tidak tertandingi. Musuh-musuh Israel tidak berdaya. Allah tetap menuntun umat Israel untuk hidup dalam anugerah keselamatannya. Saudara-saudara, Sakaria dalam nubuatannya dengan jelas mengajarkan akan datangnya Mesias, Raja Damai dan Juru Selamat manusia. Dia mempersiapkan bangsa Israel untuk menyongsong kedatangannya dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun kembali bait suci sebagai tempat bersekutu untuk memuji Tuhan. Jadi dalam penantiannya mereka tidak berdiam diri, namun tetap bekerja, tetap berkarya, dan selalu siap dalam menanti Sang Raja. Penantian di sini berkaitan dengan siapa dan bagaimana. Yang dinantikan adalah Mesias. Mesias Sang Raja. Raja yang bagaimana? Sikap kita menanti yang bagaimana? Dikatakan supaya bersorak-sorak dengan nyaring. Artinya dengan penuh sukacita. Kita memang tidak tahu kapan dia akan datang. Namun pengharapan kita sebagai orang Kristen, dia pasti akan datang. Dia sudah menjanjikan bagi kita bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri senantiasa dengan hidup di dalam kasih-Nya. Menciptakan perdamaian dan sukacita dimanapun kita berada dan mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Ibarat seorang pelajar yang baik, kalau seorang siswa yang baik, dia harus selalu siap untuk diuji oleh gurunya dan dia tidak mulai belajar hanya ketika mau ujian, tetapi dia mempersiapkan diri dari awal sehingga ketika diperhadapkan ujian itu, dia akan menjawab dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karya keselamatan Allah berlanjut sampai hari ini. Kita tidak lagi menunda-nunda menyambut keselamatan Allah itu. Janji Allah sepatutnya disambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Pertanyaan saudara-saudara,
Adakah sesuatu yang membuat kita terhalang untuk menerima keselamatannya? Mari kita berdoa, minta Roh Kudus agar kita tidak hidup dalam kebodohan yang meragukan kasih Allah. Tapi kita mau hidup di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Keselamatan Allah dijanjikan tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi dijanjikan bagi semua orang yang mau membuka hati dan pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan mau memperlengkapi kita, mau menolong kita dengan kasih-Nya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penatua Peter Paimbonan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan PPGT yang terkasih, kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan kita diampuni hanya oleh darah Kristus. Kita akan meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Baiknya yang kedua, Yesus. pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, dan kalimat selanjutnya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kekuatan, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga yang kita miliki adalah bukti nyata berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai respon syukur kita untuk segala kemurahan Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baitnya yang kedua, langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk doa syukur dan doa syafaat dipersilakan kepada Kakak Peter. Mari kita masuk dalam
Doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Berapa saat yang lalu Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu yang kami sudah baca dan kami sudah renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing dan kami boleh memaknai dalam seluruh kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa lewat ibadah ini, lewat online ini Tuhan kami boleh memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai di dalam pelayanan, khususnya di dalam jemaat kami melalui anak-anak mudamu lewat PPGT Jemaat Silo Campagaya. Bersyukur Tuhan untuk kondisi kami semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tetap memberkati kami, menolong kami. Biarlah kesehatan itu menjadi milik kami semuanya ya Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami, anak-anak-Mu Tuhan yang sakit, kami mohon Tuhan Engkau menjamah sehingga boleh memperoleh berkat sembuhan. Dan pada akhirnya nanti mereka mengetahui bahwa itu semua adalah berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami saat ini yang juga sedang menghadapi pandemi virus corona ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan membuka pikiran para pemimpin kami sehingga melalui pemikiran-pemikiran itu Tuhan, mereka boleh menemukan jalan keluar untuk menemukan bagaimana supaya virus yang sedang menjadi pandemi sekarang ini boleh diatasi dengan baik. Dan pada akhirnya kami boleh melakukan ibadah seperti biasanya ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak mudamu Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tetap peliharakan, Tuhan tetap memberi pengetahuan sehingga boleh menjalani pendidikan dengan baik dan pada akhirnya boleh menyelesaikan pendidikannya pun dengan baik. Juga Tuhan anak-anak mudamu Tuhan yang sudah selesai, sudah menyelesaikan pendidikannya, yang sedang mencari pekerjaan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan bukakan jalan, biarlah lewat usaha-usaha mereka suatu waktu boleh membuahkan hasil, yaitu mendapatkan pekerjaan dan semuanya itu hanya dikembalikan kepadamu saja ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak mudamu yang mungkin masih mencari pasangan hidup. Tuhan beri pasangan hidup yang seiman di dalam Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mencari dan Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk program-program pengurus yang direncanakan ke depan Tuhan, khususnya melalui ibadah-ibadah online yang saat ini sedang dilaksanakan ya Tuhan. Berkati pengurus dan anggota PPGT yang ada di jemaat kami di sini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati para pemimpin kami, biarlah boleh memimpin dengan penuh bijaksana. Dan di dalamnya kami boleh aman, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami, khusus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, ini kami yang datang berdoa, bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, di tengah pandemi yang terjadi, begitu banyak waktu luang yang kita miliki. Mari memanfaatkan setiap waktu kita untuk terus rindu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, sebab kita adalah milik-Nya. Mari berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Berkat oleh Kakak Peter. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang akan tetap menolong memberkati kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Silakan duduk kembali, mari mengucap syukur secara pribadi dan sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu,